Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Caroline dari kelas 10 IPS 1. Pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai kebutuhan ekonomi dan alat pemuas kebutuhannya. Jadi kebutuhan itu sendiri memiliki pengertian, yaitu hasrat yang ada di dalam diri manusia yang apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup individu tersebut. Berbeda dengan keinginan, yaitu hasrat yang ada di dalam diri manusia yang apabila tidak dipenuhi maka tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu, yang pertama ada kondisi alam, yang kedua itu ada agama yang dianut, yang ketiga itu ada adat istiadat, yang keempat itu ada peradaban, yang kelima itu ada faktor umur, yang keenam itu ada faktor pendidikan, yang ketujuh itu ada faktor penghasilan, dan yang kedelapan itu ada faktor jenis kelamin. Jadi jenis-jenis kebutuhan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan intensitasnya, terbagi menjadi tiga, yaitu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Contohnya itu ada sandang berupa pakaian, pangan berupa makanan, dan papan berupa tempat tinggal atau rumah. Dan menurut beberapa pendapat, di zaman ini pendidikan juga termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi jika kebutuhan primer sudah dipenuhi, atau bisa disebut juga sebagai kebutuhan tambahan. Contohnya itu ada perabotan rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan sekunder sudah dipenuhi, atau bisa disebut juga sebagai kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya itu ada perhiasan, kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Yang kedua itu ada kebutuhan berdasarkan waktunya, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Contohnya itu makanan bagi orang-orang lapar, obat bagi orang-orang sakit, dan lain-lain. Terus ada kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang sifat itu dapat ditunda karena tidak mendesak. Contohnya itu ada tabungan, investasi, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia, contohnya olahraga, istirahat, dan lain-lain. Untuk kebutuhan rohani sendiri itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan rohani manusia. Contohnya itu rekreasi, agama, hiburan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan perseorangan, contohnya itu handuk, sabun, makanan, buku, dan lain-lain. Untuk kebutuhan kolektif itu adalah kebutuhan yang digunakan bersama, contohnya itu ada jalanan, tempat ibadah, sekolah, gedung, parkiran, dan lain-lain. Terus yang kelima itu ada kebutuhan berdasarkan sosial budaya, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosial itu adalah kebutuhan yang timbul akibat hidup bersama masyarakat. Contohnya itu kita butuh pakaian, butuh sepatu, sendal supaya dipandang layak dalam masyarakat. Yang kedua itu ada kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan rohani manusia. Contohnya, kita itu butuh rasa aman, butuh ketentraman, butuh rasa bebas, dan lain-lain. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai alat pemuas kebutuhan. Jadi, alat pemuas kebutuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang berupa barang dan berupa jasa. Jadi, alat pemuas berupa barang itu adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang berwujud, dapat dilihat, dan dapat diraba. Sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa jasa itu adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, tapi sifatnya itu tidak berwujud. Jenis-jenis barang itu terbagi menjadi berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan cara memperolehnya. Terbagi menjadi tiga, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Barang ekonomi itu adalah barang yang jumlahnya itu terbatas sehingga untuk memperolehnya itu membutuhkan suatu pengorbanan. Contohnya ada air mineral, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada barang bebas. Barang bebas itu adalah barang yang jumlahnya itu hampir tidak terbatas sehingga untuk memperolehnya itu tidak membutuhkan suatu pengorbanan. Contohnya itu ada udara, air, api, dan lain-lain.
Yang ketiga itu ada barang elit. Barang elit itu adalah barang yang berguna bagi manusia, tapi apabila jumlahnya itu berlebihan maka akan mengakibatkan kerugian dan dampak berbahaya. Contohnya itu ada air yang apabila jumlahnya berlebihan maka akan menyebabkan banjir. Yang kedua itu ada api, apabila besar maka akan menyebabkan kebakaran. Yang kedua itu ada berdasarkan kegunaannya, terbagi menjadi dua, itu barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi itu adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu ada makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan untuk barang produksi itu adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya itu ada mesin jahit, terus ada radio, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada berdasarkan proses pembuatannya, terbagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah itu adalah bahan dasar untuk pembuatan barang lain, atau bisa disebut juga sebagai bahan yang belum melalui proses pengolahan sama sekali. Contohnya itu ada kapas, kayu, bahan tambang, dan lain-lain. Yang kedua itu ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu adalah barang yang sudah melalui proses pengolahan, namun belum siap dipakai untuk dikonsumsi sehari-hari. Contohnya itu ada tepung, terus ada benang, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada barang jadi. Barang jadi itu adalah barang yang sudah melalui proses pengolahan dari bahan baku ke bahan setengah jadi dan sudah bisa dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada roti, terus ada baju, dan lain-lain. Yang keempat itu ada berdasarkan hubungannya dengan barang lain, terbagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang yang fungsinya itu untuk menggantikan fungsi barang lain. Contohnya itu pulpen dapat digantikan dengan pensil, terus minyak tanah dapat digantikan dengan gas. Yang kedua itu ada barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang fungsinya itu untuk melengkapi barang lain. Contohnya itu adalah printer dengan pulpen, terus ada printer dengan komputer, terus ada jarum dengan benang, dan lain-lain. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.